Om Swastiastu. Nunas like miwa subscribe mangda channel puniki ngancan ngelimbak, matur suksma. Ringgala sane becik puniki, titiang maosang indik drama Bali. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, kata draw yang berarti tingkah laku. Tingkah laku ini merupakan konsep dasar yang digunakan membentuk sebuah drama tersebut. Di Bali drama itu memiliki istilah lelampahan. Lelampahan berarti pertunjukan atau dialog yang dipentaskan yang menggambarkan realita kehidupan. Drama termasuk sastra Bali yang sering disebut karya seni yang bisa dijadikan sebagai hiburan. Drama atau lelampahan dibagi menjadi dua bagian. 1. Drama Bali Purwa. Drama Bali Purwa sering juga disebut drama Bali tradisional. 2. Drama Bali Anyar. Drama Bali Anyar sering juga disebut drama Bali modern. Drama Bali Purwa adalah pementasan yang berisi cerita tentang adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan. Ciri-ciri drama Bali Purwa antara lain: tidak menggunakan teks atau naskah drama, tidak ada dan tidak menggunakan sutradara, menggunakan busana Bali dan pemeran atau pragina, bias berbicara dengan penonton. Menggunakan gamelan Bali sebagai pengiring lakon, untuk menambah semaraknya lakon, berupa gamelan gong dan angklung. Isi cerita drama mengenai cerita kerajaan dan cerita zaman dahulu kala. Bahasa yang digunakan dalam pementasan seringkali menggunakan bahasa Bali dan bahasa Kawi. Berisikan tari-tarian Bali, berisikan pupuh yang ditembangkan pemeran drama, dan menggunakan tenda sebagai dekorasi. Drama Bali Anyar sering juga disebut drama Bali modern adalah mementaskan cerita tentang pemikiran yang modern. Pengambilan ceritanya umum tentang kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan drama Bali modern meniru perkembangan drama modern Indonesia. Ceritanya ada tentang keluarga, masyarakat Bali, cinta kasih dan lain-lain. Ciri-ciri drama Bali Anyar antara lain: menggunakan teks atau naskah drama, ada sutradara dan menggunakan sutradara, menggunakan musik modern sebagai pengiring lakon, untuk menambah semaraknya lakon, berupa instrumental dan lagu terbaru zaman sekarang ini. Musik sebagai pengiring drama harus disesuaikan dengan suasana yang sedang berjalan. Menggunakan busana realistis sesuai peran yang diperankan. Menggunakan lampu warna-warni sebagai pendukung dalam drama. Lampu lighting digunakan untuk menerangi pemain serta seluruh objek di atas panggung. Menggunakan dekorasi. Dekorasi adalah penataan atau penempatan barang agar tempat pementasan drama terlihat indah dan sesuai dengan tema drama tersebut. Dekorasi ini dibuat menyerupai pemandangan sebagai latar belakang, background, dan segala properti yang berada di tempat pentas. Bahasa yang digunakan dalam pementasan seringkali menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Isi cerita drama mengenai cerita zaman sekarang dan ceritanya kebanyakan tentang kehidupan sosial masyarakat Bali. Sebuah drama tentunya juga memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur drama pun hampir sama dengan karya sastra lain pada umumnya. Secara umum unsur-unsur drama dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur pembentuk drama dari dalam. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur intrinsik drama antara lain adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, gaya bahasa dan amanat. Tema dalam drama merupakan salah satu unsur intrinsik drama. Pengertian tema pada drama merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Bisa dibilang bahwa tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama. Dalam drama juga terdapat alur cerita. Yang dimaksud alur dalam drama adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai babak pertama hingga babak terakhir. Dalam drama juga terdapat alur cerita. Alur dibagi menjadi 3 jenis. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Yang namanya alur maju, cerita diawali dengan pengenalan awal yang terdiri dari pengenalan tokoh beserta wataknya, pengenalan latar tempat, waktu, dan peristiwa, serta latar suasana yang hendak dibangun dalam suatu cerita.
Alur mundur adalah kebalikan dari alur maju, ceritanya justru diawali oleh tahapan penyelesaian yang kemudian terus mundur ke tahapan antiklimaks, klimaks, kemunculan konflik, dan berakhir ke tahap pengenalan. Cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi cerita kilas balik seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Alur campuran adalah suatu jenis alur yang ceritanya dimulai dari tahap klimaks. Pada alur ini, tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Hal itu bertujuan agar pembaca atau penonton bisa tahu asal mula dari adanya konflik di cerita tersebut. Agar lebih memahami lagi permasalahan atau klimaks tersebut, alur cerita pada jenis alur ini dimundurkan kembali ke tahap pengenalan. Setelah itu, baru dinaikkan ke tahap antiklimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Yang dimaksud tokoh merupakan pemeran yang ada dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam drama. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Antagonis 2. Protagonis. Tokoh antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan. Menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa atau insiden dalam drama. Latar dalam sebuah drama dibagi menjadi 3 bagian. 1. Latar waktu. 2. Latar tempat. 3. Latar sosial. Latar waktu adalah waktu atau masa tertentu ketika peristiwa dalam cerita itu terjadi. Latar tempat adalah lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar sosial adalah gambaran kehidupan masyarakat dalam kurun waktu dan tempat tertentu yang dilukiskan dalam cerita. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian dalam cerita drama. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Unsur ekstrinsik drama adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur ekstrinsik pada drama antara lain adalah unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari pengarang drama. Tentunya pengalaman hidup dari pengarang akan mempengaruhi karya drama yang diciptakan. Dalam drama selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada drama bisa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan dan lain-lain. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial saat drama ini dibuat. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat.